Hadirin yang terhormat, hari ini kita berkumpul bersama di tempat ini untuk melaksanakan ritual tahunan Dies Natalis Universitas Padjadjaran. Dalam suasana Dies ini, kita diingatkan oleh gema ayat suci di dalam Al-Quran, surat Ar-Rahman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Sebagai insan akademik, kita merasakan betapa rahmat Tuhan telah meliputi semua langkah universitas ini. Tanah, bangunan, infrastruktur yang terus berkembang, kualitas dosen, jumlah guru besar dengan karya-karyanya yang diakui, peminat untuk menjadi mahasiswa, kebersamaan yang terus terjalin di antara sivitas akademika dan juga dengan alumni dan masyarakat. Dengan berbagai pencapaian tersebut, sepatutnya kita bersyukur. Syukur bukan hanya ucapan di bibir, melainkan kesadaran bahwa kesemuanya itu, semua yang kita raih lahir dari bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur berarti mengakui keterbatasan kita, sembari merasakan bahwa apapun yang telah kita capai, dari ruang kelas yang hidup dengan perkuliahan dan diskusi, laboratorium yang berdenyut dengan penelitian, hingga pengabdian masyarakat juga menyentuh kehidupan banyak orang. Syukur menuntun kita agar tidak lalai, agar capaian masa lalu tidak menjadi alasan untuk berpuas diri, melainkan menjadi energi untuk melangkah lebih jauh lagi. Dalam syukur, kita belajar rendah hati, menyadari bahwa universitas ini merupakan anugerah yang harus terus-menerus kita rawat bersama. Orang yang bersyukur tidak akan mengkhianati proses atau melakukan jalan pintas. Karenanya, marilah kita bersyukur dengan integritas. Di dunia akademik, integritas adalah nafas keilmuan. Ilmu tanpa integritas akan kehilangan maknanya, seperti bangunan tanpa fondasi, rapuh dan mudah runtuh. Integritas ini harus mencakup seluruh kehidupan nafas akademik. Integritas menuntut keberanian untuk mengatakan yang benar sekalipun tidak populer, dan bijaksana untuk mengakui kekeliruan sekalipun menyakitkan. Hanya dengan integritas, universitas dapat menjadi pusat peradaban, bukan sekedar pabrik ijazah, tapi menjadi taman hikmah yang melahirkan insan-insan berkarakter. Universitas yang kehilangan integritas akan kehilangan makna keberadaannya. Dalam tradisi filsafat, integritas adalah aletheia, keterbukaan pada kebenaran yang harus dijaga dengan kesadaran eksistensial. Pertanyaannya, apakah kita sudah mensyukuri nikmat yang diberikan ini dengan menjaga integritasnya? Apakah masih ada dusta-dusta yang melemahkan fondasi kita dengan perilaku yang menyimpang dari agama, dari etika, dan dari hukum? Marilah kita bersyukur dengan disiplin. Disiplin menjaga kita dari kelalaian yang sering menjadi pintu pengkhianatan terhadap ilmu. Marilah kita bersyukur dengan tanggung jawab. Semua apa yang kita lakukan di universitas ini adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya di dunia saja, namun di akhirat. Marilah kita bersyukur dengan kerendahan hati. Semakin banyak ilmu, semakin besar pula godaan kesombongan. Bersyukur berarti menyadari bahwa ilmu adalah karunia Allah, sehingga kerendahan hati wajib dijaga. Dengan kerendahan hati, kita lebih terbuka untuk berdialog, belajar, dan terus mencari kebenaran. Marilah kita bersyukur dengan pengabdian. Nikmat ilmu tidak berhenti pada diri sendiri. Bersyukur berarti menjadikan ilmu sebagai cahaya yang menerangi masyarakat melalui pengabdian, inovasi, dan kepedulian sosial. Orang yang bersyukur tidak akan menjadikan ilmu sebagai alat untuk kepentingan sempit, melainkan sebagai cahaya yang membawa kepada maslahat. Bersyukur dengan pengabdian adalah puncak syukur akademis
karena ilmu akan menjadi rahmat bagi semesta alam. Kita tahu bahwa perguruan tinggi termasuk Unpad tidak lahir dari ruang hampa. Perguruan tinggi adalah salah satu institusi sosial tertua yang hadir sebagai pilar peradaban. Ia hadir sebagai jawaban atas kebutuhan manusia untuk memahami diri, alam, dan juga berbakti kepada sesama. Namun demikian, dewasa ini ada kecenderungan untuk mereduksi peran perguruan tinggi menjadi sekedar pabrik untuk menyiapkan tenaga kerja. Dalam perspektif Paulo Freire, pendidikan sejati adalah consultation, membangkitkan kesadaran kritis agar manusia mampu membebaskan diri dari belenggu ketidakadilan. Menurut Karl Jasper, bahwa universitas adalah sebagai komunitas pencari kebenaran, community of scholars, yang tidak boleh kehilangan orientasi etis dalam pengetahuan. Konsep Tridharma perguruan tinggi di Indonesia menegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat sama pentingnya dengan pendidikan dan penelitian. Boyer menyebutnya sebagai scholarship of engagement. Dalam bahasa filsuf Immanuel Kant, universitas harus mendidik manusia untuk berani menggunakan akalnya sendiri, sekaligus mengarahkan kepada kebaikan universal. Heidegger menyebutnya sebagai manusia penyingkap kebenaran. Dalam konteks ini, universitas adalah penjaga nurani, memastikan ilmu tidak hanya mengejar efisiensi, tapi juga kemanusiaan. Karena itu, perguruan tinggi bukan hanya mendidik agar manusia siap bekerja, tapi agar mereka siap menjadi manusia yang bertanya, merenung, dan menemukan makna. Ki Hajar Dewantara menyebutnya sebagai upaya menuntun segala kekuatan kodrat anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Universitas adalah juga aktor pembangunan baik di tingkat nasional maupun lokal. Dengan cara demikian, ia menjadi ruang kolaborasi untuk menjawab tantangan kemiskinan, krisis, ketidakadilan, disrupsi, dan berbagai permasalahan masyarakat. Dengan demikian, pengabdian adalah jembatan antara ilmu, pengetahuan, dan kemanusiaan. Di balik mandat tersebut terdapat pula tugas yang sangat penting. Di era VUCA maupun BANI, perguruan tinggi harus menyiapkan lulusannya untuk hidup dalam kegelisahan, bukan lari darinya. Kita tidak sekedar mencari kepastian, tetapi harus belajar hidup dalam ketidakpastian. Peran universitas bukanlah hanya mencetak job seekers, tetapi life seekers, mereka yang siap menanggung resiko, berani menghadapi ketidakpastian, dan tetap berpegang kepada etika. Hadirin yang terhormat, banyak yang menyatakan bahwa bedanya guru tingkat pendidikan dasar dan menengah adalah karena dosen di perguruan tinggi adalah juga sebagai intelektual. Edward Said menyebutkan bahwa intelektual adalah sosok yang mengangkat suara nurani masyarakat, tidak untuk kekuasaan, tetapi untuk berkomitmen pada kebenaran. Antonio Gramsci menekankan adanya organik intelektual, yakni intelektual yang berpihak pada realitas sosial, bukan sekedar menara gading. Julian Benda dalam karya klasiknya La Trahison de Klerk mengkritik keras fenomena ketika kaum intelektual yang harusnya menjadi penjaga nilai universal, kebenaran dan keadilan, tapi justru tergoda oleh kepentingan praktis, politik, kekuasaan, dan materialisme. Menurut Benda, pengkhianatan kaum intelektual terjadi ketika intelektual meninggalkan panggilannya karena mengejar prestise duniawi. Perguruan tinggi dengan segala keunggulan ilmu yang dimilikinya tidak boleh terjerumus pada jebakan yang menjadikan ilmu sebagai alat legitimasi yang bukan sebagai pencerahan di dalam menegakkan kebenaran. Bahaya semakin nyata bila civitas akademika tergoda oleh semangat Machiavelli, menghalalkan segala macam cara demi kekuasaan, prestise, atau kepentingan pragmatis. Hadirin yang terhormat, di dalam khazanah Islam dikenal istilah ulil albab.
Di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 3, disebutkan ulil albab diartikan sebagai mereka yang senantiasa berzikir dan bertafakur, mengingat Allah dalam berbagai keadaan, sekaligus merenungi ciptaannya. Dengan demikian, ulil albab bukan sekedar orang yang memiliki akal, tetapi orang yang akalnya jernih dan substansial, yang mampu menembus lapisan fenomena menuju inti kebenaran. Mereka memandang ilmu bukan alat, tetapi amanah dan dijadi jalan untuk mewujudkan kebaikan. Ulil albab adalah sosok yang menyatukan iman dan akal, spiritual dan ilmu, kontemplasi dan aksi sosial. Bagi perguruan tinggi, selain para pengajarnya harus menjadi ulil albab, juga harus melahirkan para ulil albab baru melalui para lulusannya. Hadirin yang terhormat, syukur dan integritas menemukan ruang aktualisasinya dalam kebersamaan. Perguruan tinggi adalah sebuah polis intelektual, sebuah komunitas yang hidup dari dialog, kritik, dan kolaborasi. Filsuf Martin Buber mengatakan, "Aku menjadi aku melalui engkau." Begitu pula universitas. Ia menjadi dirinya bukan karena gedung dan gelar, tetapi karena relasi manusiawinya antara dosen, mahasiswa, peneliti, tenaga pendidikan, alumni, dan yang hidup dalam jejaring kebersamaan. Kebersamaan sivitas akademika harus dibangun bukan sekedar administratif, melainkan sebagai being with, keberadaan bersama, tempat setiap individu merasa dihargai, didengar, dan diberi ruang untuk tumbuh. Filosofi kebersamaan menunjukkan bahwa manusia hanya dapat menjadi dirinya secara utuh melalui relasi dengan orang yang lain. Martin Buber menyebutkan pula relasi Aithu, di mana perjumpaan dengan sesama merupakan jalan menuju pengalaman yang lebih dalam mencapai yang ilahi. Dengan demikian, membangun kebersamaan sivitas akademika berarti menumbuhkan saling percaya, menghargai perbedaan, dan meletakkan tujuan bersama di atas kepentingan-kepentingan pribadi. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan kebersamaan antar lembaga, MWA, rektorat, senat akademik, kebersamaan antar universitas dengan fakultas, kebersamaan antar pengelola, kebersamaan antar dan antara sivitas akademika, alumni, dan juga dengan masyarakat. Sebagai warga Unpad, kita harus sarendek saigel, sabobot sapihanean, sabata sarimbagan, kacai jadi salewi, kadarat jadi salogak, paheyek-heyek lengan, paantai-antai panangan, dalam rangka nanjerkeun Unpad mencapai visi dan misinya. Universitas Pajajaran, di dalam himne kita mendengar Universitas Pajajaran adalah tempat bernaung. Ya, universitas ini telah menaungi kita. Kita bekerja di Unpad, mulai dari awal masuk sampai pensiun, atas kemauan sendiri, tanpa paksaan siapapun. Waktu keseharian kita bekerja di Unpad, melebihi waktu di rumah beserta keluarga yang hanya malam hari atau hari libur saja. John F. Kennedy mengatakan, "We must always remember that America is great nation today, not because government did for people, but because what people did for themselves and for one other." Unpad juga akan menjadi besar, bukan karena pengelolanya, tetapi karena partisipasi seluruh warga. Ketika setiap warga sivitas akademika berkiprah, maka manfaatnya bukan hanya untuk eksistensi dan pengembangan dirinya saja, tapi dapat menjadi kontribusi bagi kejayaan Unpad. Dengan Unpad berjaya, maka pada akhirnya keberkahan akan kembali kepada warganya. Marilah kita tunjukkan dan buktikan rasa bangga dan bakti kepada alma mater tercinta. Jangan sakiti Unpad. Jangan hianati Unpad dengan perilaku-perilaku yang tidak berintegritas, yang bertentangan dengan etika universal dan hukum. Marilah kita hidupkan Unpad dan bukan hanya sekedar ikut hidup di Unpad. Marilah kita syukuri nikmat keberadaan kita di Unpad ini. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Dan ingatlah, kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Kita tahu bahwa setiap kesulitan akan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Apabila telah selesai dengan suatu kebajikan, maka teruslah bekerja keras untuk kebajikan berikutnya. Fa idza faragta fansab, dan hanya kepada Allah lah kita berharap. Wa ila rabbika farghab. Akhirnya, marilah kita berdoa untuk orang-orang yang telah berjasa kepada Unpad, yang telah meninggalkan kita semua. Allahumma gfir lahum, warhamhum, wa'afihim, wa'fu anhum. Kita doakan pula orang tua kita, tanpa mereka kita semua tidak akan pernah seperti ini. Rabbi gfirli, wali walidayya, warhamhuma, kama rabbayani shaghira. Doa agar kita tetap mendapat hidayah dari Allah, hidayah dalam beragama, hidayah untuk terus mengembangkan dan mendharmabaktikan ilmu, hidayah dalam melakukan kebajikan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.